Al-mu'minu ya'rif wala yu'laf. Al-mu'minu ya'rif wa yu'laf wala khairan fi man la ya'rif wala yu'laf wa khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik atau orang mukmin itu adalah orang yang bersikap lemah lembut dan dilemah lembuti, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak lemah lembut dan diperlakukan tidak lemah lembut. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya lemah lembut apa? Artinya kita sebagai pelayan, kita di Laismu sudah mengikrarkan diri memberi untuk negeri. Berarti apa? Kita melayani. Kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Dan seandainya kita tidak bisa berlemah lembut, maka berarti tidak ada kebaikan bagi kita. Banyak hadis ayat yang semakna. Dan seandainya kita diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak lemah lembut, itu berarti barangkali kita pernah berbuat yang tidak lemah lembut. Sebagaimana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan berbuat kepada kamu. Jika orang lain berbuat tidak baik kepada kamu, maka kata itu introspeksilah. Gitu. Kemudian motivasi yang kedua, dari juga hadis yang barangkali yang diseret, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya mansa'a alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang melindungi atau merumati terhadap misalnya para janda dan orang yang miskin dan yang anak yatim, maka dia seperti berjihad di jalan Allah. Ada ulama lain yang mengatakan bahasanya dia seperti orang yang berpuasa tapi tidak buka puasa, puasa ngebleng. Ada yang mengatakan seperti orang yang sholat tahajud tapi gak rampung-rampung sampai saat mati nih. Sampai saat mati nih. Artinya apa, Bapak Ibu? Keutamaan berbuat baik di Laismu ini. Laismu kan satu yang saya luar biasanya para driver kita. Ya, mungkin Mas Hadi dulu pernah ngalami sebelum ada mobil-mobil Laismu itu waktu mobilnya masih PKU Haja Fatimah, itu kan sudah banyak juga melayani pasien, dari mulai mengambil jenazah, dari mulai kata orang sakit, sampai waktu itu Laismu juga menebus, ya paling mungkin masih ingat, menebus jenazah di RSUD yang keluarganya tidak mampu bayar biaya rumah sakitnya, yang keluarganya tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Nah, hal seperti ini hadis mengatakan kalau kita berjuang seperti itu, melakukan seperti itu seperti seorang mujahid, seperti seorang berpuasa, orang buka, seperti orang yang sholat tahajud, orang mandek. Oleh karena itu, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis seperti ini harus menjadi motivasi kita. Maka salah seorang ulama Ibnu Battal yang mengatakan dalam bukunya, bagi siapa yang orang iso sholat tahajud, orang iso poso sunnah, maka santunilah para janda dan orang yang miskin dan orang anak-anak yatim, rumah tono, maka kalian nanti di surga akan seperti orang-orang yang berjihad. Maka Bapak Ibu, pengalaman kami di Mesir waktu itu 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sebagian ada yang sholat tahajud mulai dari jam 10 sampai menjelang sahur, tapi juga banyak orang yang bunteli beras, bunteli minyak, ngamlopi duit untuk apa? Untuk dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan supaya mereka ikut bergembira di hari raya. Maka ini harus jadi sedikit lagi semua.
Menjelang akhir Ramadan, fundraising semangat golek duit, ya. Kemudian yang lainnya juga semangat bungkusi beras semuanya supaya orang-orang yang membutuhkan itu menjadi bahagia di bulan Ramadan di akhir-akhir hingga bisa senang-senang. Ini setiap tahun Pak, sampai saya bertanya, kenapa Pak kamu ikut sholat? Berarti Pak, teko kiai gua. Paginya malam 21 berarti besoknya itu kiainya ceramah memotivasi supaya orang-orang itu mempunyai kemampuan. Kemudian yang kedua, hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya sebaik-baik orang Muslim adalah orang yang memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang yang tidak mampu. Jadi suatu ketika adalah salah seorang Arab yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, yaitu ketika engkau mendatangkan kebahagiaan di hati seseorang. Bayangkan Pak, orang mau berobat, tidak punya transportasi, tidak punya uang, tiba-tiba Mas Agus, Pak Wakif, Wahyu dan sebagainya datang bawa ambulan gratis, dijunjung, dipejeti, Masya Allah. Itu kan merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai, ya, yang tidak ternilai. Wes ngenteni suwi, pengobatannya lama, ditunggu, diantar sampai rumah. Nah, ini kan sebuah kebaikan yang menurut hadis ini adalah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis ini harus menjadi motivasi kita. Bagaimana supaya sekecil apapun menurut orang, ya, bisa jadi perbuatan itu kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keikhlasan dan kemauan kita. Ini hadis-hadis yang menjadi motivasi buat kita. Ini kita perlu mencari berbagai macam hadis, dalil, ayat supaya kita semangat. Orang zaman dahulu Pak, kalau lemah sholat, lemah ngaji, lemah belajar, lemah berbuat baik, itu datang ke orang-orang baik minta, "Ji, aku ceramah supaya aku gelem infak, supaya aku gelem simaru," kan seperti itu. Kemudian berikutnya, rambu-rambu. Setelah kita mempunyai motivasi ini, setelah kita mengerti berbagai macam hal ini, maka kita harus ingat sebagai manusia kita itu menjadi bidikan setan. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam neraka menemani mereka. Ada beberapa penyakit, beberapa amalan yang membuat kita itu tidak akan bisa masuk surga meskipun sebanyak apapun. Yaitu apa? Penyakit hati. Bapak Ibu, kita harus sadar, dimanapun profesi kita, ya, siapapun kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya penyakit hati. Ada yang penyakit hatinya itu senang pamer, ya. Ada yang ujub, bangga. Ada yang ngamuan, nesunan, merinan. Ada yang tamak, ya. Senengannya pengen menguasai punya orang lain. Itu namanya penyakit hati. Dan kalau kita tidak bisa sembuh dari penyakit itu, sebanyak apapun amal zahir kita tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga diri kita. Kan di sini kita masukkan jadi rambu-rambu. Pak, amelismu bisa? Mas Nanda atau Mas Arif hari ini diakui atau tidak menjadi direktur keuangan yang belum ada tandingan, karena baru satu yang bisa. Kemudian saya udah tidak mentang-mentang, wah aku tidak pintar begini, Romal Simpson begini aku, maka dia mengajukan jalur tambahan gaji segini dan kerjanya sakar PDW.
Karena apa? Merasa yang dibutuhkan. Nah, ini bisa jadi menjadi apa? Indikator daripada adanya penyakit hati. Begitu juga fundraising, rumongso paling akeh apanya? Paling banyak linknya, paling banyak hasilnya, mengajukan berbagai macam tuntutan. Mungkin juga driver paling cepat, paling dan sebagainya, kemudian merasa wah ini jamaah ini sama aku respect banget, semuanya jalur aku diantar Mas Wahyu wae, diantar Mas Wahyu wae. Maka ini kalau tidak kita jaga, ini akan bisa menjadikan hati kita menjadi kotor sehingga kita akan menjadi orang yang tidak bermanfaat sebanyak apapun amal perbuatan kita. Di hadis ini Pak, ada 3 golongan manusia yang akan pertama kali dilempar dalam api neraka. Satu siapa? Orang yang hafal Quran Pak. Hafal Quran angel Pak. Saya kira di sini belum ada yang hafal Quran. Orang hafal Quran itu butuh waktu dan semangat yang luar biasa. Tapi meskipun demikian, dia bisa menjadi orang yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kapan itu? Ketika dia niat hafal Qurannya supaya dianggap sebagai Masya Allah kayak pinter yang mono, apal kabeh, imam gak tahu wali, suaranya api mono. Ujian orang itu membuat dia bangga bahagia. Meskipun dia mengatakan aku rakyat golek mono, tapi penyakit hati saya katakan itu bisa menjangkiti siapa saja. Berikutnya orang yang infak. Nah, ini para fundraising di samping sergap jikui duite paling tidak harus mengedukasi Pak ojo yo istilahnya jangan sampai merasa bangga. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kita menjadi orang yang akan pertama kali dilempar dalam neraka dan yang ketiga orang yang berjihad di sabilillah. Kemudian berikutnya Mas, setelah kita mengerti ini semua, maka spirit akhir laismu itu apa? Bisa menukil dari perkataan Imam Malik mengatakan begini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membagi amalan-amalan di antara hamba-hambanya sebagaimana membagi rezeki. Perkataan ini ada dalam punya Al-Istidkar juz 6. Saya punya alhamdulillah. Nah, kemudian bawahnya ini perkataan saya sendiri bukan perkataan Imam Malik. Ibadah itu bermacam ragamnya. Ada sholat, ada puasa, ada sodako, ada membaca Quran, dan macam-macamnya. Perbedaan amal ibadah adalah keniscayaan dalam hidup kita saja sendiri. Di antara kita saya yakin ada nekon poso sunnah, boten kawan. Tapi nekon sholat sunnah sergap. Ada yang wes gak tahu poso sholat sunnah, gak tahu poso sunnah, gak tahu sholat sunnah, tapi tadi itu mengamalkan hadis yang pertama, menyantuni orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda yang tidak mampu disantuni. Nah ini kan sama. Maka menjadi amil adalah salah satu usaha kita untuk menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Dengannya kita berusaha membangun kejayaan Islam dan meniti jalan menuju surga. Maka Bapak Ibu, di laismu ini mulai dari Dewan Syariah, badan pengawas, badan pengurus sampai apapun, semuanya mempunyai peran yang sama dan semuanya akan mendapatkan nilai yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ya ini kita niatkan untuk beribadah. Kan tidak ada yang seperti di laismu ya. Yang fundraising merasa paling berjasa soal lesing untuk duit, tidak boleh begitu. Nanti masuk kategori penyakit. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah seperti laismu, maka ini yang terakhir, yang ke Muhammadiyah. Mengapa bermuhammadiyah? Mengapa harus menjadi amil di laismu? Karena apa? Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah Islam dan sosial dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua,
berorganisasi atau beramal jama'i bukanlah sesuatu yang haram dan tidak termasuk hizbiyah selama tetap menjaga keobjektifan dalam bersikap. Dan yang ketiga, di antara indikator hizbiyah atau kelompok fanatisme golongan adalah menjadikan organisasi atau kelompok atau pemikiran atau gurunya sebagai tolak ukur kebenaran. Nek ora guruku sing ngomong, ora tak rumoke, ora tak percaya. Atau kebenaran hanya diukur dari kelompoknya dan tidak mau menerima perbedaan atau tidak mau mendengar pendapat orang lain dan merasa paling benar. Yang keempat, hizbiyah atau fanatisme golongan bisa terjadi pada siapa saja, anggota kelompok, pada kelompok, yayasan, seorang murid pada gurunya, seorang jamaah kepada kiainya atau yang lain. Dan yang kelima, sumber utama dalam dakwah Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh dan mempertimbangkan gagasan-gagasan baru yang mencerahkan. Dan berikutnya, dalam ijtihad fikih ya, Muhammadiyah menjadikan pendapat sahabat ulama sebagai bahan pertimbangan sekaligus literatur. Jadi tidak betul Pak, kalau ada orang mengatakan Muhammadiyah ini orang tahu berkiblat pada sahabat, tidak mau mengikuti perkataan ulama, tidak ya. Di Masjid Darussalam sudah sering kita adakan kajian, hampir semua yang ada di HPT itu semuanya adalah merupakan perkataan para ulama mazhab yang keempat, bukan perkataan para ulama-ulama tafsir Muhammadiyah. Bukan, hanya saja tidak diikutkan ini mazhab siapa. Berikutnya Mas. Nah, kemudian dalam masalah akidah atau teologi, secara de facto Muhammadiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lebih mendekati kepada Salafiyah. Ini perkataan siapa? Ustaz Zunahar Ilyas. Maksudnya apa dalam akidah lebih mendekati kepada Salafiyah? Tidak banyak menggunakan logika. Dalam akidah Muhammadiyah tidak banyak menggunakan logika. Apa adanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang menggunakan logika, ilmu filsafat itu namanya Asy'ariyah. Berikutnya Mas. Nih, Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah yang selalu berpegang teguh kepada perkataan sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya tanpa merubah, menambahi atau menghilangkannya. Adapun Asy'ariyah adalah percampuran antara Ahlus Sunnah dengan ahli kalam filsafat yang muncul setelah generasi sahabat dan tabi'in. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya Asy'ariyah itu adalah yang membatasi tauhid hanya dalam rububiyah, yang mengatakan sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz ini masuk dalam ranah Asy'ariyah. Jadi kalau Salafiyah atau akidahnya kebanyakan orang Muhammadiyah itu adalah mengatakan misalnya yadullahi fawqa aydihim, berarti Allah yang mempunyai tangan, akan tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak sama dengan makhluk ya, tidak sama dengan apa? Makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam masalah Al-Quran, apakah makhluk? Al-Quran apakah makhluk atau ucapan Allah? Masalah iman, masalah takdir, Asy'ariyah banyak terpengaruh dengan ilmu filsafat. Dalam banyak hal, Asy'ariyah lebih mengedepankan akal. Kemudian seberapa banyak, ini yang paling penting Pak, seberapa banyak perselisihan antara Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah dalam hal-hal pokok tentang akidah tidak sepantasnya
ya, mengkafirkan atau menganggap mereka sesat semuanya. Dan yang penting belum ada dari generasi salaf yang mengkafirkan mereka. Jadi Bapak Ibu, ini satu hal yang barangkali menjadi jelas antara MZU atau MD dengan NZU, Newcastle United. NZU, Newcastle United itu secara terus terang mengatakan bahwasanya kami adalah Asy'ariyah. Mungkin Pak Lid kalau mengikuti perdebatan di MUI, mereka secara terus terang mengakui Asy'ariyah. Dan lawannya yaitu orang yang Ahlus Sunnah itu sekarang namanya diganti dengan Wahabi. Namanya diganti dengan Wahabi. Jadi asal usulnya perkataan antara Wahabi dan Ahlus Sunnah, Wahabi itu adalah MD misalnya atau lainnya, Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah, NZU. Ini karena perbedaan di antaranya dalam masalah asma wa sifat. Kalau orang MD atau MZU kok meyakini misalnya dalam surat An-Naba, wajah rabbuka wal malaku sofan sofa, nanti pada hari kiamat Tuhanmu akan datang bersama malaikat berombong-rombongan. Ahlus Sunnah yang asli, yang bukan Asy'ariyah atau yang disebut Wahabi atau dalam di sini ada Muhammadiyah, itu mengatakan Allah yang datang. Cuman datangnya itu rasa dibayangke, piye ra usah, iku urusan Gusti Allah. Rasa dicari piye ora tekan untukmu. Tapi kalau Asy'ariyah mengatakan ora, datang ki maksudnya ya Allah berkuasa pada hari itu, Maliki Yaumiddin. Nah, ini yang menjadi akar perbedaan. Sehingga Bapak Ibu, ujungnya apa? Banyak ibadah-ibadah Ahlus Sunnah yang terkontaminasi dengan filsafat atau Asy'ariyah ini banyak menggunakan akal. Kita HP dilaksanakan. Kalau yang MD atau yang Ahlus Sunnah yang di sekarang capnya ganti Wahabi, itu kan tidak nek ketoke kok ora ono perintahe ya ora dilaksanakan. Ini perbedaannya di situ. Nah, hanya saja Bapak Ibu, yang Ahlus Sunnah yang orang terkontaminasi dengan akal pikiran tadi itu terpecah. Ada yang galanya luar biasa, yang orang bilang sekarang ini menamakan dengan kelompok tertentu. Pokoknya orang podo orang, pokoknya orang yang ngomong ustadku ora tak ngomong. Pokoknya orang ngomong berarti sesat, bid'ah, kafir. Kebetulan di Muhammadiyah ini agak lebih moderat, termasuk menyikapi masalah apa? Masalah maulid. Apabila maulid itu dianggap ibadah yang dengannya diharapkan mendapatkan pahala, Muhammadiyah dalam fatwa tarjih mengatakan tidak, itu bid'ah berarti. Maka di buku fatwa tarjih Muhammadiyah Pak dijelaskan banyak hal-hal yang dalam syair-syair berjanji itu yang mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Bani Israel mengkultuskan Isa bin Maryam. Ada pada fatwa tarjih Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini punya sikap yang jelas, tapi menyikapi orang yang berbeda tidak terlalu galak-galak. Mengapa? Karena memang kesalahan yang kita anggap itu tidak layak harus sampai di kafirkan. Ini Nasir bin Abdul Karim ini adalah orang bilang termasuk pembesarnya ulama Saudi, kibar ulama Saudi. Ini saya ambil dari bukunya Kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 76. Kalau orang bilang Wahabi, orang bilang Wahabi. Oke, berikutnya Mas. Sekarang masalah kita selesai. Sekarang masalah fikih Muhammadiyah. Fikih Muhammadiyah adalah sebagaimana fikih pada umumnya, tetapi seperti halnya fikih-fikih yang ada, tentu ada perbedaan di sana sini dengan fikih yang lain. Bapak Ibu, dulu awal-awal saya masuk di Darussalam tahun 2004, itu para ustadz kita itu juga berseberangan. Ada yang tekoh yang ibadahnya tidak sesuai HPT,
jangan sholat di Darussalam. Nah, sebagian lagi mengatakan HPT itu bukan madhab, jadi tidak layak untuk dijadikan alat untuk mengatakan orang itu bukan Muhammadiyah atau tidak Muhammadiyah. Nah, gandeng yang berdiskusi itu para kiai sepuh, maka kita mendengarkan saja. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama kita di pimpinan pusat itu di HPT pun banyak mengalami perubahan. Contohnya masalah salam. Kalau di HPT itu kan salamnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah. Kemudian di HPT yang berikutnya yang terbitan terakhir mengakomodir boleh juga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dulu yang diperdebatkan oleh para kiai. Artinya apa? Berarti ini Muhammadiyah itu fleksibel. Kapan datang dalil yang lebih kuat itu boleh digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah bagi Muhammadiyah perubahan keputusan-keputusan yang lain adalah hal yang biasa, termasuk dalam hal fikih asalkan berkesesuaian dengan sumber utamanya yaitu Al-Quran. Termasuk Bapak Ibu kalau yang pernah membaca buku Sifat Sholat Nabi karyanya Muhammad Syakir Jamaluddin, itu ada beberapa hal yang berbeda juga dengan HPT, tapi tidak masalah. Kemudian Bapak Ibu berikutnya Mas. Muhammadiyah itu akan terus-menerus melakukan kajian, baik itu di bidang ibadah khusus dan akidah ataupun di bidang ibadah sosial. Ini termasuk Aziz ya. Di Muhammadiyah itu ada prinsip tanawwu fil ibadah atau keragaman dalam beribadah. Tanawwu itu artinya apa? Pluralitas sepanjang ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun kadang juga ada yang satu keputusan organisasi. Misalnya tentang sholat tarawih. Di HPT kita itu sholat tarawih adalah 4 kemudian terus 3. Tapi di ulama-ulama Muhammadiyah juga ada yang mengatakan mempraktekkan bahkan 2, 3. Ada yang 2 terus 1. Dan itu tidak masalah di Muhammadiyah. Itu tidak masalah di Muhammadiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita bermuhammadiyah ini bukan beragama. Jadi jangan pesimis kalau dikatakan Muhammadiyah itu tidak sunnah Pak. Semua yang menjadi dasar kita beribadah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja cara menyikapi kita kepada orang yang berbeda itu tidak segalak orang-orang zaman dahulu atau orang-orang yang sekarang. Nah, kayaknya ini sudah terakhir. Demikian, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas hampir 1 jam ya. Saya rasa sudah cukup ya apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Harapannya Bapak Ibu semua kita ini menjadi amil yang betul-betul bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Pak, jangankan 3,5 miliar, 5 miliar insyaallah gampang. Amin. Ya. Asalkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Contohnya apa? Contohnya Allah itu kan sudah ridho kepada keluarganya Imron punya anak, kemudian namanya siapa? Maryam. Allah sudah ridho kepada cara Imron mendidik anaknya, kemudian menjadi orang yang solehah. Kemudian kalau Allah sudah ridho, Allah itu bisa punya kekuasaan menciptakan sesuatu tanpa ada sebab. Artinya apa?
Maryam bisa melahirkan Isa tanpa ada ayah. Jadi alam ini kan ada hukum sebab akibat. Allah lah yang menciptakan sebab dan Allah juga yang menciptakan akibat. Tapi Allah juga yang berkuasa. Orang atau kita menciptakan sebab, melakukan sebab, tapi nggak ada akibatnya. Wes serge nanggo pari, pengpengan, kudune hukum sebab akibat. Nek wis ditandur, wis dirabuk, panen. Tapi ini karena kuasanya Allah tidak menciptakan akibat. Tapi ada juga Pak, orang yang tidak berbuat apa-apa, orang melakukan sebab, tapi ada akibatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada kita. Nabi Zakaria melahirkan, istrinya melahirkan umur berapa? Sudah tua. Yang pas kali itu sudah bahasanya sudah menopause. Sudah menopause. Zakaria sampai, ya Allah, bagaimana mungkin aku melahirkan? Aku bisa melahirkan istriku wis tua. Aku ya Allah ngene. Ya Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Maka kita semua amil, mulai dari yang atas secara struktural, bukan atas secara manfaat, struktural. Maka kita harus punya semangat bagaimana supaya Allah itu ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah Pak, gampang. Jangankan 3,5 M, 5 M gampang. Allah akan menumbuhkan semangat berinfak, berzakat kepada para muzaki, kepada lahismu. Tapi kalau Allah sudah tidak ridho, mungkin kita orientasinya sudah berubah. Ya sudah, bohong pengpengan, ngadake gatere, ngadake apa, orang sudah. Karena Allah lah yang berkuasa. Jadi sebagaimana juga kita, marilah kita selalu bersama-sama tujuan kita mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemaparan materi, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, saya utamanya, kemudian untuk lainmu secara umum, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.